Sedih ya, gak bisa sekolah, kangen dengan guru, teman-teman. Corona segeralah berlalu. Corona, sekolah ini jadi sepi sekali. Semoga corona segera pergi. Ana crita memolong kang dadi seksi. Donya kudu bisa nerima dening bocah ora bisa sekolah. Simbah ngendikan ora obah ora mamah. Mula ayo padha nyengkuyung tetep obah kang faedah, tetep ngibadah. COVID-19 muga lekas bablas ilang tanpa tilas. Ora salaman, tetep seduluran. Hai, gak kerasa ya, udah 7 bulan kita belajar dari rumah. Kira-kira sebagai guru dan siswa, udah ngerasain merdeka belajar dari rumah belum nih? Biar lebih jelas, yuk ikuti obrolan kita bertiga. Jateng Gayeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, host kalian Yesi, dan di sini di acara Positif Podcast Asik dan Solutif. Kita kedatangan tamu istimewa. Siapakah dia? Dia adalah Wakahumas dari SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali, Ustazah Carolina. Halo Yesi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Us, Yesi? Alhamdulillah sehat ya. Selain Us Carolina, kita juga kedatangan salah satu tamu spesial dari perwakilan siswa dari SD Muhammadiyah Program Khusus Boyolali. Siswa yang selalu ceria dimanapun berada, ini dia Fatina Gania. Halo, gimana, sehat? Alhamdulillah. Nah, sudah 7 bulan ya kita melakukan work from home atau kerja dari rumah. Sudah 7 bulan juga kita melakukan school from home atau SFH. Gimana rasanya melakukan work from home dan school from home? Tentunya lebih menyenangkan belajar di sekolah kan? Tapi merdeka belajar juga bisa kita dapatkan ketika kita work from home dan school from home. Di topik kali ini kita mengambil tema yakni yakin udah ngerasain merdeka belajar. Nah, yuk kita bahas lebih lanjut. Terus Carolina, Ya, Yesi. gimana nih rasanya sudah 7 bulan tidak bertemu dengan siswa-siswi? Ya, 7 bulan, hampir Bukan waktu yang mendekati. singkat Iya, ya? iya, bukan waktu yang singkat. Kalau Mhm. ibu hamil tuh bentar lagi, 2 bulan lagi udah mau Oh iya, melahirkan tuh. benar-benar. Iya, jadi Mhm. 7 bulan tuh bukan waktu yang singkat Mhm. untuk menata emosional anak dan orang tua Iya. ya.
Jadi sangat berbeda sekali Mhm. ketika kita kemarin bertatap muka langsung dengan sekarang kita melaksanakan belajar dari Belajar dari rumah. Karena rumah. kan memang berbeda 180 derajat usia sih. Mhm. Dalam artian kita ketika tatap muka dengan anak, kita bisa merasakan chemistry. Iya Ada benar. kedekatan antara kita, guru, Mhm. orang tuanya di sekolah dengan anak-anak gitu ya. Mhm. Karena kan untuk mencapai proses belajar itu kita harus ada Ada kedekatan dulu. chemistry Iya dulu. benar. Nah, selama WFH ini Mhm. anak-anak sekolah dari rumah, belajar dari rumah tuh bener-bener kayak kita cuma bisa lihatin wajahnya anak-anak yang Mhm. imut-imut itu dari layar kamera Dari gitu. kamera, Iya, ya kayak benar. sedih banget gitu loh, Us. Iya kurang greget Heeh, gitu kurang ya. greget bener, nggak bisa nyanyi-nyanyi yang Iya iya gitu benar. nggak bisa Oke, ya. kalau Fafa sendiri nih gimana kamu rasanya? Udah 7 bulan loh nggak ke sekolah. Yang pasti kangen ya, Mhm. soalnya kan nggak ketemu guru, nggak Mhm. ketemu Ketemu temen-temen, teman-teman, iya iya. nggak bisa Sedih nggak sih? main, sedih Sedih banget. juga ya, tapi ada senangnya nggak? Seneng bisa ketemu mama papa, bisa Oh liburan. iya, banyak malah yang liburan ya, padahal harusnya, stay at home ya, tapi nggak Bener apa-apa bener. sih Yang asalkan tetap penting sesuai mematuhi protokol protokol kesehatan. Bener. kesehatan. Nah, ngomongin soal topik kita kali ini yakni Merdeka Belajar, apa sih menurut Carolina ini Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar ya, Mhm. usia itu kayaknya topik yang lagi booming-boomingnya tuh Mhm. di dunia pendidikan tuh ya. Yang, program yang sedang digalakkan Mas Menteri, Mhm. di mana Merdeka Belajar tuh katanya besok nggak akan ada ujian Wah, nasional. enak Wah, banget kamu ya. besok nggak ada ujian nasional tuh, Fah. Enak ya, terus nggak kayak tahun-tahun kita gitu, Us. Kita Mhm. kan dulu dituntut nilainya harus mencapai minimal Iya, udah sekian, stres heeh. gitu ya Kalau menjelang nggak kita ujian. harus ngulangi lagi gitu Iya. kan, kayak dituntut banget gitu Mhm. akademiknya. Nah, kalau yang Merdeka Belajar tuh guru dan siswa bener-bener diberi ruang dan waktu untuk Iya. melakukan pembelajaran, Mhm. entah itu outing class, kemudian juga pembelajaran di mana yang, banyak praktik-praktiknya gitu Mhm. yang langsung dilakukan. Oh, Jadi, langsung, ya. long term memory gitu di Mhm. ingatan anak-anak tuh bisa bertahan panjang. Karena apa? Dilakukan secara langsung dan membuat hati anak tuh senang, gembira karena melakukan secara langsung. Beda kalau Iya. cuma di kelas baca, terus, presentasi kayak gitu kan udah zaman Mhm. dulu ya, sekarang kan udah lebih ke ayo dong kita lakukan yang sesungguhnya tuh gimana gitu. Kalau dari gurunya sendiri, ke Merdeka Belajar untuk guru tuh yang seperti Ah, apa? ini yang menarik nih usia Mhm. sini. Merdeka Belajar dari segi guru tuh sekarang guru nggak dibebani administrasi loh usia sih. Oh, gitu. Jadi dulu guru yang harus mengumpulkan administrasi yang banyak Mhm. itu dari mulai RPP, silabus, prota, promes dan lain sebagainya itu sekarang bisa disederhanakan dengan hanya satu lembar RPP Oh, saja. gitu. Jadi lebih Berikut singkat, mungkin diberi kebebasan heeh, gitu bener bener ya. bener. Jadi guru diberikan kebebasan untuk berkreasi, itulah Mhm. Merdeka Belajar dari guru. Sekarang kalau dari siswa sendiri, apa Pak menurut kamu Merdeka Belajar itu? Merdeka belajar itu kan belajar apa Merdeka aja, gitu ya. belajar apa aja bisa. Mhm, Jadi di oke. rumah bisa belajar Masak, masak, mhm. belajar Nyanyi, nyanyi. belajar apa lagi? Aku juga belajar jadi YouTuber Oh, loh. jadi Iya, YouTuber. Wah, serius? ini juga bisa jadi nilai plus ya. Nanti, suatu saat kalau besar bisa jadi YouTuber beneran, tapi Mhm YouTuber yang mhm. bermanfaat pastinya. Oke, kalau di SD Muhammadiyah program khusus Boyolali sendiri nih gimana nih menjalani, selama pandemi ini proses pembelajarannya seperti apa sih? Kalau di SD Muhammadiyah program khusus Boyolali sendiri, Mhm. kita punya 2 variasi pembelajaran Mhm. selama BDR ini ya. Yang jelas kita tetap mengkombinasikan antara luring dan Luring daring, dan heeh. daring. Khususnya untuk kelas bawah, artinya Mhm. kelas 1 sampai dengan kelas 3 kita Mhm. gunakan sistem yang kombinasi tadi, yaitu Mhm, luring dan daring dan luring daring. atau, Iya. sebenarnya online dan offline, Ya tapi gitulah sekarang istilahnya ya, diganti daring dan istilahnya, luring heeh, ya? betul. Kenapa? Karena kalau di kelas bawah itu kita masih tetap harus mengasah keterampilan Mhm. anak-anak dalam motorik halusnya ya, Mhm. kayak menulis, Menulis, bahkan membaca. pegang pensil itu, itu Mhm. harus juga diajari gitu. Jadi Oh, iya biar benar. anak tuh tetap di rumah melaksanakan kegiatan menulis, maka Mhm. guru, seminggu 2 kali itu, dalam 1 minggu 2 kali biasanya memberikan worksheet gitu ya, Worksheet, kayak iya. lembar kerja yang harus Mhm. dikerjakan di rumah, tapi juga yang tidak membebani anak gitu ya. Mhm. Terus juga kalau yang, daring, biasanya kita ada Zoom meeting gitu, Mhm. ketemu sama anak-anak. Yang kelas atas juga gitu, kalau kelas atas kita kebanyakan lebih banyak full daring ya, Full karena daring, jadi nggak anak-anak kan ada orang tua ngambil, tugas ke sekolah dong kalau kelas atas? tetep ada, Mhm. tapi tidak, intens gitu ya. Mhm. Jadi, lebih sering ke daringnya karena kan anak-anak sudah bisa belajar mandiri yang Oh, pakai pencet-pencet Google itu ya, heeh, Form, Google kemudian Form, pakai Google Google Classroom, Classroom, heeh, ya. kemudian Zoom Zoom, meeting, PPT ya. semuanya mereka udah Heeh. canggih-canggih sih, bahkan Iya. kadang lebih canggih dari gurunya. HP-nya anak-anak itu usia sih, itu
malah lebih bagus Oh daripada HP bener ya, guru-gurunya, lebih pantesan kemarin canggih. tuh counter semakin ramai sekarang Iya, bener-bener HP. bener-bener. Oke, nah yang menarik di sini adalah anak-anak untuk kelas 1, 2, 3 atau kelas bawah ini tetap menggunakan sistem daring dan luring ya. Jadi karena anak kelas 1, 2, 3 tuh susah ya kalau hanya main pencet-pencet HP. Iya, Jadi mereka juga harus belajar menulis, belajar memegang pensil yang betul. baik gitu. Bener Kasihan nanti nih. kalau gini terus kan jadi Mhm. kena radiasi juga Iya kan, nggak benar-benar bagus ya. juga buat kesehatan Heeh. gitu. Kalau Papa sendiri nih, kamu paling suka yang mana nih? Kalau Carolina tadi kan menceritakan nih, ada melalui Zoom meeting, ada melalui Google Classroom, kamu kelas 4 nih ya. Nah, kamu paling suka yang mana nih pembelajarannya? Aku sukanya sih pakainya Zoom. Pakai Zoom. Kenapa nih pakai Zoom? Soalnya kan bisa ngomong sama gurunya Oh, juga. ada interaksi Ada gitu ya. interaksi, betul Ini betul nih, betul. bener ya, mungkin bisa lebih sering diadakan Ah, Zoom ya, oke ya. oke. Haha, kalau Kemarin misalnya video kan dia mhm, hanya melihat, kalau mhm Zoom mhm bisa mhm. interaksi. Iya, interaksi. Kemarin alhamdulillah kita juga habis melaksanakan, Zoom untuk Mhm, semua guru. Jadi sebuah program kebetulan barengan juga sama supervisi. mhm. Itu di situ kita ngajar Zoom dijadwalkan bergantian. Jadi semua anak dari kelas 1 sampai kelas 6 mendapatkan haknya belajar melalui Zoom gitu, Oke, iya. bergantian. Jadi mungkin kalau misalnya tidak bisa bertatap muka langsung di kelas, bisa tetap berinteraksi dan Mhm, bertatap muka dengan betul guru betul. walaupun melalui layar ya. Iya, betul Benar. sekali. Oke, kalau di SD Muhammadiyah sendiri ini kan basicnya Islam ini ya. Jadi banyak orang tua yang menyekolahkan di sini supaya anak-anaknya bisa lancar membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran ya. Sedangkan kalau di masa pandemi mungkin orang tua kesulitan. Gimana sih caranya solusinya gitu? Oke, jadi itu tahfidz ya. Kalau di SD Muhammadiyah program khusus sendiri, kita menyediakan sebuah program sebagai wadah untuk orang tua tetap bisa mendampingi anak-anak, Mhm. belajar Al-Qur'an dari rumah dengan, program yang namanya Hatiku. Wah, Hatiku, hatiku hatimu. hatimu, iya. Ya, Hatiku ini sebenarnya adalah sebuah kepanjangan Mhm. dari Halaqah Tahfidzul Quran. Halaqah tahfidzul Quran. Benar. Jadi di dalamnya tuh ada sebuah program Mhm, unggulan, yang digagas oleh teman-teman guru pendidikan agama Islam di sekolah kita, di mana namanya adalah Hobiku ya. mhm. Hobiku ini kepanjangan dari Holiday bil Quran. Oh, jadi ada Iya hatiku, ada iya, hobiku. karena Mhm, Hobiku ini, kenapa dinamakan holiday, karena dulu kita ketika launching itu mhm. ada, di musim Oh, liburan. di Jadi bulan Maret awal tujuannya corona itu heeh, ya? untuk, Mhm, untuk mengisi liburan mhm. anak-anak supaya lebih bermanfaat Oke, gitu. Loh makanya kok disebut tiba-tiba holiday bil iya Quran. tiba-tiba ada corona nih gitu kan, Heeh. kita tetap harus belajar dari rumah, nggak bisa ketemu anak-anak. Akhirnya kita lanjutkan program itu, kemudian tetap hobiku, cuma kepanjangannya diganti karena kan udah bukan holiday lagi ya, Iya, kita tetap sekolah diganti meskipun dari rumah ya. heeh, Jadi diganti yang namanya Home Bil Quran. Jadi hobiku, home bil Quran, iya. betul. Jadi tetap membaca Al-Qur'an, tetap Mhm, hafalan, tetap mencapai target hafalan, tapi dari rumah masing-masing. oke. Caranya adalah jadi, guru yang bertugas di pos kelas Mhm, masing-masing itu kan tiap kelas kan ada capaian hafalan sendiri-sendiri mhm, ya, misalnya kelas 1 An-Naba kayak gitu ya. mhm, Dan selanjutnya itu, guru, mengirimkan, mhm, voice note, mhm, jadi di WhatsApp grup gitu. Isinya adalah paguyuban orang tua kelas 1A sampai kelas 1D mhm. kayak gitu ya, dan selanjutnya sampai kelas 6A, 6D gitu. Isinya voice note Iya, voice tentang note tentang, eee, hafalan hafalan, iya. Quran, Jadi iya. capaian ayat setiap hari itu satu ayat posisi Mhm, dikirimkan setiap ba'da maghrib. oh gitu. Jadi, di situ nggak cuma hanya, voice note ngaji doang gitu, Mhm, enggak, tapi juga dijelaskan cara membaca yang benar oh gitu. sesuai Jadi ada makharijul contohnya hurufnya. terlebih Iya, dahulu, betul, ada iya. contohnya. Kemudian juga diajari ilmu tajwid yang ada di dalam ayat itu apa aja, Mhm, kayak oke. gitu. Contohnya mungkin bisa Nah, dibayang ini dia oh seperti OCSI kayak ini, gini. Nah, wow. selain, program ini di dalamnya Mhm, juga ada kemarin, jadi anak itu nggak cuma kayak angin lalu gitu, mhm. hafalan Sudah heeh, selesai gitu udah ya? selesai gitu ya, kayak nggak ada kontrol. Tetap kita Mhm, kontrol dari sekolahan, yaitu setiap hari Jumat mhm, sore, anak-anak mengirimkan yang namanya, capaian hafalannya dia, gitu. mhm. Jadi, apakah udah bisa Seperti atau belum nih ujian heeh, ya? lewat Google Form. Mhm, Jadi mereka mengirimkan rekaman gitu, terus mhm, dicek sama guru-guru yang bertugas di pos kelas itu. oke. Ya, terus terakhir kemarin kita juga mengadakan imtihan ya, Mbak Fafa Mhm, ya. Kemarin ikut juga ya? Bisa nggak? Bisa ya, alhamdulillah. Jadi anak-anak tuh nyimak gitu loh, oh bener-bener gitu, nyimak, kan bisa mhm, dicek ya kalau gitu mhm, ya. Imtihan itu ujian di mana setiap selesai satu surat ya, capaian satu surat maka diadakan ujian.
udah bisa belum sih anak Oh A gitu. gitu, Jadi udah setiap bisa belum surat sih satu surat iya, selesai. yang C Oke. kayak gitu. Gimana, Fa? Kamu udah mulai aktif belum ini di hobiku ya? Iya, hobiku. Lumayan. Iya. Menurut kamu ini program ini tuh bisa membantu kamu nggak sih buat menghafal Al-Qur'an? Membantu banget. Membantu banget ya, benar. Alhamdulillah Kadang ya. kalau kita cuma di rumah disuruh dek ngaji, ya udah sekedarnya, tapi nggak ada yang mau bimbing. Betul. Nah, kalau di sini kita sekolah tetap ada kontrol gitu ya. Mm-mm, Oke, betul. bagus sekali programnya ya. Nah, ngomong-ngomong soal sosial ini ya. Tadi kan anak-anak dari sisi tahfidzul Quran, ada hafalannya, tetap Sikap jalan. spiritual ya. Nah, kalau dari sikap sosial sendiri, anak-anak kan tidak bisa ini untuk infak Jumat. Kemudian kalau ada bencana atau membantu orang yang sakit, nah itu bagaimana solusinya? Nah itu ya sih kemarin yang sempat buat kita dilema ya, karena kan di program dana sosial tuh nggak ada pemasukan tidak gitu sekolah ya, anak-anak. karena anak-anak nggak sekolah kan, Mhm. jadinya tiap Jumat tuh nggak ada anak-anak yang infak gitu. Kalau kemarin waktu kita tatap muka langsung kan tiap Jumat Tiap kita Jumat ada membawa uang untuk infak. infak, benar. Kalau misalnya ada, mohon Orang maaf yang nih ya, misalnya sakit, ada orang sakit atau atau bencana, ada musibah kayak gitu kan kita galang dana Bisa gitu. Tapi kan donasi. selama pandemi ini kan kita bener-bener nggak ada Iya, itu stay ya at infak home ya di gitu. rumah ya. Akhirnya ini dari teman-teman GPAI lagi nih sih dari teman-teman PAI itu ada ide. Aha. Jadi mereka membelikan yang namanya celengan surga. Oh, celengan Iya, celengan surga. surga nih seperti Wah, ini mau nih, dong celengan kayak surganya. gini. Jadi Oke. celengan ini bisa dimasukkan bisa memasukkan kita ke dalam surga insya Oke, Allah ya. insya Allah ya. Kalau diniati dengan baik ya. Aha. Jadi setiap hari anak-anak one day one coin. One Jadi day one coin. bebas, nggak ditentukan. Misalnya punyanya 500 1.500 nih, ya ya. dimasukkan gitu. Oke. Nanti ketika udah terkumpul dalam jangka waktu 1 bulan sekali kita kumpulkan di sekolah, uangnya tetap kita pakai untuk kegiatan sosial. Oke, Jadi boleh meskipun pinjam? oh monggo usia sih. Iya, aduh ini lucu sekali nih ya. Tabungan surgaku. Iya, Ada one day one gambarnya coin. anak-anak, one day one coin. Di sini ada tempat untuk memasukkan uangnya. Kemudian di bawah ini nanti untuk mengambil gitu ya, mengambil uangnya. Dan di sini ada nama, ada identitas gitu. Jadi Ada kebanggaan ada gitu ya kebanggaan sama gitu anak ya. Alhamdulillah nih misalnya Yesi kelas 2 gitu ya. Betul. Nah, alhamdulillah aku senang sekali bisa berbagi. Ini tabunganku ke surga nanti. Tanda tangan. Wah, bagus sekali nih ya. Jadi anak-anak tuh misalnya dikasih uang oleh orang tua untuk jajan hari ini misalnya 5.000. Nah, anak-anak punya inisiatif, oh aku sisakan 1.000, aku Biar dia sisakan ada motivasi gitu. 500. Iya. Aku besok kan mau ke surga. Nah, Ke surga itu kan bener-bener. butuh biaya gitu, Iya, bener butuh ya. butuh perjuangan gitu kan. Wah, lucu sekali ya. Mungkin nanti bisa untuk guru-gurunya nih ya. Ini kan untuk siswa ya. Ya Gurunya sementara baru mungkin, untuk siswa ya, nih. bisa Mungkin dibuatkan yang lebih gede tuh ya. besar. Ya, nanti judulnya tabungan ke Mekah gitu ya. Insya Allah ya, Bisa ya. amin. Oke, mungkin ini bisa jadi inspirasi karena waktu liburan anak-anak kesulitan untuk menyisihkan uangnya untuk berbuat sosial. Nah, ini bisa jadi solusinya. Iya. Bagus sekali. Jadi gini usia sih, meskipun kita sedang ada di rumah aja, penanaman nilai sikap spiritual dan sosial itu tetap jalan insya Oke, Allah. amin. Nah, Fafa sendiri nih, kamu udah masukin uang ke sini belum? Oh, belum ya? Oh, gitu. Oh baru dibagikan, Iya. karena emang ini program baru Oh, usia program sih. baru. Heeh. Jadi nanti semoga setelah dibagi kamu jadi rajin ya. Iya, jangan cuma menabung untuk kepentingan dunia tapi juga untuk kepentingan akhirat. Bagus sekali. Terakhir nih, apa sih harapan kalian nih? Apa yang pertama akan kalian lakukan ketika pandemi ini sudah berlalu? Harapan ya? Dari siapa dulu nih? Dari Oscar dulu Oh nih. dari aku dulu ya, oke. Harapan itu ingin membangun chemistry dengan anak-anak lebih dekat lagi, karena memang dari pertama kali kita ketemu Tahun sebagai ajaran baru ini ya. tahun ajaran baru sebagai wali kelasnya yang baru tuh saya belum pernah tatap muka Oh, langsung iya, kan iya, dengan anak-anak. benar-benar. Mungkin ya hanya sekali 2 kali ketika ikut mamanya ngambil tugas itu aja. Jadi pengen meluangkan waktu lebih banyak gitu. Untuk anak-anak. Iya, mungkin kemarin ketika belum pandemi, jam istirahat itu digunakan untuk apa ya, me time gitu di kantor, ngobrol sama teman-teman gitu ya. Nah, mungkin besok akan stay di kelas Ya, untuk semoga anak-anak ya gitu ya. istiqomah. Semoga istiqomah ya sih sih ya. Oke, kalau Mama sendiri nih apa nih harapan kamu kalau nanti pandemi sudah berlalu? Aku akan apa? Aku sih pengennya masuk sekolah terus bisa ketemu teman-teman, nggak pengen pakai seragam lagi. Oh, pakai seragam ya. Tahu nggak sih Us, ngomong-ngomong soal seragam Iya, tuh iya. ya, seragamnya anak-anak tuh banyak laporan tuh yang masuk Us. Kan kalau Zoom itu disuruh pakai seragam tuh biar anak-anak tuh kayak seragam ngerasa sesuai harinya. sekolah beneran gitu loh. Tapi tuh udah banyak Us, udah nggak muat gitu ya. Udah nggak Oke. apa-apa pakai atasannya aja, bawahannya nggak Iya, usah iya. dipakai gitu Oh, ya. gitu ya karena memang sudah terlalu lama. Iya, jadi tuh sampai udah Aduh. itu loh.
melewati mata kaki tuh loh. Iya, oke. Nah, seru sekali obrolan kali ini dan untuk kalian berdua nih, satu kata tentang Merdeka Belajar. Dari aku dulu ya. Mhm. Merdeka Belajar itu seru. Merdeka Belajar itu lebih kreatif. Mhm. Merdeka Belajar itu menyenangkan. Oke. Menyenangkan. Merdeka Belajar itu seru, bebas berkreasi dan menyenangkan. That's the point. Jadi kalau Fafa sebagai siswa sudah merasakan nih belajar di rumah tidak bikin stres kok ya. Nah, berarti kamu sudah merasakan Merdeka Belajar. Dari Uskaralina sendiri, guru-guru bebas berkreasi dari menggunakan aplikasi A sampai Z. Berarti guru-guru juga sudah merasakan Merdeka Belajar. Orang tua, semoga juga ya. Nah, demikian podcast edisi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap ingat protokol kesehatan dan ingat 3M. Memakai masker Menjaga jarak. dan Cuci tangan. oke. Nah, kalau gitu semoga podcast ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.